Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syam Afidin dari Fakultas Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan peningkatan jadwal kerja perawatan. Lanjut ke materinya. Program efisiensi perawatan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat direalisasikan untuk kelayakan efisien perawatan, yaitu A. Pengukuran waktu yang diperlukan untuk banyaknya pekerjaan. B. Perencanaan dan jadwal. Penentukan jenis pekerja dan siapa yang melaksanakan berdasarkan keterampilannya. Yang C. Penerapan pelatihan training. Metode syarat untuk keterampilan peralatan, pengetahuan lingkungan, dan kelayakan kondisi pekerjaan. D. Perawatan preventif di jadwal sebelumnya dan pekerja ulang. E. Perawatan korektif karena lemahnya komponen yang direncanakan untuk peralatan. Langkah-langkah di atas saling berhubungan dengan setiap program mempunyai kekhususan dalam bidangnya tanpa mengabaikan kepentingan yang lain untuk mencapai tujuan peralatan. Pengembangan waktu standar yang benar-benar akurat biasanya terlalu sulit, bahkan hampir tidak mungkin. Ini pernyataan yang keliru. Suatu metode penjadwalan yang telah dikembangkan dapat diterapkan untuk menentukan standar waktu peralatan guna menghasilkan produk yang relatif lebih cepat dan lebih mudah. Selama masih dalam penelitian, konsepsi dari waktu rata-rata untuk penyelesaian suatu pekerjaan dalam rentang waktu terlalu dapat diterima. Faktor penentuan harus berdasarkan pada contoh yang cukup mewakilkan dari banyaknya waktu rata-rata yang terpakai. Kalau hal ini dilakukan, maka peningkatan dari data tersebut dapat menunjukkan ketelitian yang tinggi. Dengan adanya penunjuk waktu adalah suatu kebutuhan pokok yang diharapkan menjadi pedoman dan sebagai jaminan dalam penyelesaian pekerjaan. Dalam prakteknya, bisa dinyatakan sebagai bagian presentase dan merupakan ukuran pekerjaan yang dilaksanakan pada waktu yang telah dijadwalkan. Misal, suatu pekerjaan yang dilaksanakan dalam 6 hari seminggu dengan sistem jadwal kerja 3 shift dapat mencapai 80%. Sedangkan jika dilaksanakan dengan sistem 1 shift dapat mencapai 95% dari pekerjaan yang dilaksanakan. Perawatan preventif merupakan suatu metode yang efisien dalam penjadwalan pekerjaan, pemantapan program perawatan preventif, dan mengurangi permasalahan dalam penjadwalan karena lebih mudah pekerjaan perawatan yang dapat diselesaikan. Perawatan korektif merupakan suatu fungsi dalam desain teknik yang menyelidiki tentang bagaimana jalan keluarnya untuk meningkatkan sistem yang dapat diandalkan dengan menyisihkan hubungannya
yang lemah dan mengupayakan bagaimana cara memperpanjang umur pakai suatu alat. Aktivitas ini adalah cara yang sangat membantu dalam mengurangi beban kerja, terutama pada bagian yang sering membutuhkan perbaikan. Latihan metode lingkungan adalah faktor pokok untuk meningkatkan kualitas perawatan yang ekonomis. Untuk mencapai kualitas perawatan melalui langkah-langkah yang baik tidak akan terwujud tanpa adanya dan sistem pengawasannya. Program latihan yang ditunjukkan baik bagi pengawas maupun pada operator pelaksanaan untuk menambahkan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pekerjaan. 1. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan hambatan pekerjaan adalah sebagai berikut. 2. Menunggu order yang terlalu lama. 3. Mengunjungi suatu tempat untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. 4. Mengadakan perjalanan yang tidak perlu. 5. Banyaknya perjalanan untuk mengambil dan mengembalikan alat. 6. Terlalu banyak pekerja yang turut campur tangan pada pekerjaan yang sebenarnya dapat lebih mudah ditangani oleh sedikit pekerja. 7. Menunjukkan selesainya pekerjaan dari jenis keterampilan lain. 8. Mencari tempat kerja. 9. Mencoba untuk memperbaiki informasi yang tidak jelas. 10. Hilangnya waktu karena pembatalan order. 11. Tidak tersedianya material yang dibutuhkan. Metode praktis dalam membuat jadwal perawatan. Sistem penjawalan yang baik akan menunjang kencang dalam penyelesaian suatu pekerja. Karena itu harus dibuat oleh orang yang cermat dalam mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan karena tugasnya adalah penyiap susunan pekerja, penetapkan waktu dan saat penyelesaian, membuat rencana kerja dan sebagainya. Dalam hal ini perlu disusun semua pekerja yang akan dilakukan kecuali pekerja yang terjadi mendadak. Dengan demikian secara umum tidak ada pekerja yang dilakukan tanpa dibuat rencananya terlebih dahulu. Perancangan yang dibuat adalah mengenai informasi seperti nomor order pekerja, pemberian kode, nomor mesin, lokasi, waktu pelaksanaan, dan semua kontrol yang menunjukkan waktu. Untuk memperbaiki yang dilakukan mendadak, Promeman harus dapat menentukan dengan cepat tentang apa yang perlu dikerjakan dan dapat dilakukan selama mesin mengalami kemacetan. Material yang dibutuhkan untuk pekerja tersebut sedapat mungkin disiapkan pada lokasi yang terpisah dari tempat kerja, tetapi memungkinkan persediaan secara cepat. Ya, kita cepati aja ya guys. Ya, kita lanjut. Cerget adalah suatu peta perencanaan
program kerja dalam bentuk grafik. Blok yang pada umumnya diperkenalkan oleh seorang sarjana Amerika, Heinrich L. Gerd 1861 sampai 1919. CAD ini dibuat dengan bentuk basis 4 persegi panjang. Semua aktif pekerjaan yang dirancang diurutkan ke bawah secara terpisah di sebelah kiri garis vertikal, sedangkan untuk menunjukkan waktu diurutkan memanjang dari kiri ke kanan secara horizontal. Unit waktu menunjukkan lamanya program kerja yang direncanakan, dan pada prakteknya biasanya ditentukan berdasarkan waktu hari atau mingguan. Contoh satunya seperti ini. Ya, CAD dapat berguna untuk memberi keterangan, namun dalam pemakaiannya tidak sesuai maupun menanggulangi segala persoalan yang timbul. Dalam CAD ini tidak ditunjukkan secara jelas adanya faktor yang saling ketergantungan dari berbagai aktivitas yang satu dengan yang lain. Untuk membantu mengatasi keterbatasan tersebut, dapat memungkinkan diterapkan sistem perangkaian guna menghubungkan berbagai aktivitas yang saling berkaitan. Pemakaian cara yang lebih baik ditunjukkan oleh contoh 2 seperti ini. Ya. Pada contoh 2 banyak aktivitas lama waktu saat mulai dan selesainya sama seperti yang diberikan contoh 1, tetapi kejadian dalam contoh 2 menggunakan sistem perangkaian yang diterapkan pada CAD. Dengan adanya tambahan informasi tersebut kini dapat lebih nyata dalam aplikasinya. Aktivitas A harus selesai sebelum aktivitas B dimulai. Aktivitas B harus diselesaikan sebelum aktivitas C dimulai. Aktivitas D harus diselesaikan sebelum aktivitas C dimulai. Aktivitas E harus diselesaikan pada waktu aktivitas C selesai 2/5 bagian. Aktivitas F harus diselesaikan sebelum aktivitas E dimulai, tetapi dalam keadaan ini terpisah 1 minggu antar selesainya aktivitas F dan mulai aktivitas E. Dalam hal ini penyelesaian untuk aktivitas F tidak selektif seperti pada penyelesaian aktivitas A, B, dan E. Aktivitas F dan G harus dimulai secara bersamaan. Penyelesaian aktivitas G tidak ditentukan selama waktu tidak melebihi masa penyelesaian proyek, yaitu pada akhir minggu ke-15. Aktivitas A, B, dan C masing-masing berjalan secara langsung dan berurutan. Bentuk suatu rangkaian aktivitas yang berkeseimbangan dari saat mulai sampai selesai.
tugas proyek. Jadi jadwal yang ketat secara penuh harus diikuti oleh ketiga aktivitas yang sangat dipentingkan sehingga tidak terjadi pemisahan waktu. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya perpanjangan waktu dalam penyelesaian proyek yang telah ditentukan. Dalam jaringan kerja A, B, dan C dikategorikan sebagai proyek yang telah kritis, oleh karenanya perlu dibuat jadwal kritisnya. Sedangkan pengaturan jadwal untuk aktivitas D, E, F, dan G dapat dibuat lebih leluasa selama masih dalam batas waktu luangnya. Walaupun contoh 1 dan 2 mempunyai kesamaan aktivitas dan alokasi waktu penyelesaian, namun dengan adanya perangkaian pada contoh 2 dapat lebih meningkatkan kemampuan dalam merencanakan atau pengontrolan proyek. Ya, sampai situ aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.